Ini adalah foto terakhir yang diambil oleh sekelompok pendaki berpengalaman dari Rusia pada malam mereka menghilang Februari 1959. Di sini, di pegunungan Ural, di Siberia Barat. Mereka sedang dalam perjalanan lanjutan mendaki gunung saat musim dingin, menempuh perjalanan ratusan kilometer melalui hutan belantara yang beku. Foto itu menunjukkan mereka menggali tanah di salju yang dalam untuk mendirikan tenda di sepanjang lereng Kolatschal, sebuah daerah yang dikenal penduduk asli daerah situ sebagai The Mansi atau Dead Mountain atau Gunung Kematian. Beberapa jam kemudian, para pendaki meninggalkan tenda dan semua peralatan mereka dalam kegelapan. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan tenda itu dalam keadaan setengah hancur dan tertutup salju. Tendanya terlihat seperti robek dari dalam. Mayat-mayat yang telah membeku ditemukan sejauh 1.500 meter dari tenda. Kebanyakan bertelanjang kaki dan hanya mengenakan pakaian tidur. Berarti ada sesuatu yang mendorong dan menghempas kelompok pendaki itu dari tenda begitu cepat. Bahkan tidak ada waktu untuk membuka kancing pintu tenda atau mengenakan pakaian dan perlengkapan musim dingin yang diperlukan untuk bertahan dalam kondisi dingin di luar. Perlu waktu 2 bulan lagi untuk menemukan sisa kelompok yang lain. Semuanya tewas. Otopsi mereka mengungkapkan luka parah yang sulit dijelaskan. Beragam teori, dari pertemuan alien hingga penutupan paksa daerah tersebut oleh pemerintah setempat, telah berkembang sejak saat itu. Tetapi pada dasarnya setiap teori mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Apa yang membuat mereka meninggalkan tenda? I think we should make a few waves. We should maybe stand out, be different. Audio Jungle. Terrifying. Semakin dalam kita masuk ke insiden Dyatlov Pass, semakin sedikit hal yang cenderung bertambah. Insiden tersebut dinamai menurut nama pemimpin kelompok, yaitu Igor Dyatlov yang berusia 23 tahun. Jadi demi video ini dan menjelaskan apa yang berpotensi terjadi malam itu, mari kita berpegang pada fakta yang paling mendasar. Ini adalah diagram kasar yang menunjukkan di mana mayat 9 pendaki ditemukan, dengan tenda yang ditinggalkan berdasarkan sebuah peta yang digambar tangan yang dibuat selama penyelidikan awal dan dari deskripsi dalam file kasus. Mayat-mayat itu ditemukan dalam 3 kelompok. 6 orang ini meninggal karena hipotermia, sisanya karena luka dalam yang traumatis. Kedua gambaran visual ini akan membantu mengumpulkan gambaran tentang apa yang terjadi pada kelompok tersebut setelah mereka meninggalkan tenda. Tim SAR menemukan jejak kaki yang menjauh dari tenda dan menghilang ke dalam salju setelah sekitar 500 meter. Jejak arah itu mengarahkan mereka kepada penemuan 2 mayat pertama di bawah pohon cedar 1.500 meter ke bawah dari tenda. Mereka hampir tidak mengenakan pelindung apa-apa saat ditemukan dan mereka membeku sampai mati. 3 lagi ditemukan setelah itu dalam garis lurus dari pohon, seolah-olah mereka mencoba untuk kembali ke tenda. Yang mana ketika kita berada pada suhu minus 30 derajat dan tanpa pakaian pelindung yang layak, pada dasarnya tidak mungkin akan bertahan dan mereka akhirnya juga mati kedinginan. 4 yang terakhir tidak ditemukan sampai sekitar 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian mereka ditemukan dalam keadaan terkubur di bawah 4 meter salju di jurang. Dan disinilah penyelidikan mulai semakin membingungkan. Sebab berbeda dengan kelompok lainnya, ketiganya mengalami trauma internal yang sangat parah. Dubinina dan Zolotaryov didapati beberapa tulang rusuk mereka patah, dan Tibek Bricknell mengalami patah tulang tengkorak yang parah. Cedera internal yang menurut laporan otopsi mereka berakibat sangat fatal. Ahli forensik investigasi membandingkan luka mereka dengan trauma yang diakibatkan oleh gelombang kejut bom. Tapi ternyata hasilnya melebihi itu. Zolotaryov dan Dubinina kehilangan mata mereka, dan Dubinina kehilangan lidahnya. Pakaian mereka juga terkontaminasi zat radioaktif dalam jumlah berlebihan. Terlepas dari banyak pertanyaan yang belum terjawab, pemimpin penyelidik Soviet Lev Ivanov menutup kasus tersebut pada 28 Mei 1959. Dia menyimpulkan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan, dengan
alasan tidak adanya cedera luar yang dialami oleh para pendaki, dan bahwa semua barang berharga mereka pun masih utuh. Penyebab kematiannya lebih dikarenakan karena kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat diatasi oleh para pendaki. Sejak itu, beragam teori berusaha menjelaskan apa yang terjadi malam itu di tahun 1959. Mulai dari pembunuhan yang didalangi KGB, serangan Yeti, kesalahan eksperimen militer Soviet, sampai UFO. Sebagian besar teori ini tidak memiliki bukti substansial, dan lagi teori-teori tersebut tidak menjelaskan dan menjawab tentang beberapa elemen yang hilang atau rusak dari tubuh para mayat seperti jaringan lunak yang hilang, mata Zolotaryov dan Dubinina, dan lidah Dubinina yang hilang. Mayat mereka ditemukan di sebuah sungai kecil, dan Dubinina khususnya ditemukan dalam keadaan tertelungkup. Petugas koroner menyimpulkan pada saat itu bahwa ini adalah perubahan postmortem karena dekomposisi alami setelah berbulan-bulan terpapar air mengalir. Tetapi dua teori khususnya masing-masing melibatkan kekuatan yang luar biasa, menawarkan solusi yang masuk akal untuk dua pertanyaan paling penting dari kasus ini. Apa yang mendorong para pendaki untuk meninggalkan tenda seperti yang mereka lakukan, dan apa yang bisa menyebabkan luka dalam yang luar biasa yang dialami beberapa dari mereka? Salah satu teori ini telah dipertimbangkan dan juga dibantah selama bertahun-tahun adalah salju longsor. Karena daerah ini tidak dianggap rawan longsor dan luka dalam tidak sesuai dengan yang biasanya ditemukan pada korban longsor yang kebanyakan meninggal karena sesak napas setelah tersapu salju, teori ini pun sering diabaikan. Avalanche victims, who mostly die from asphyxiation after being swept away by snow, this theory has often been disregarded. Tetapi sebuah makalah ilmiah yang diterbitkan pada Januari 2021 menunjukkan bahwa para pendaki bisa saja terkena jenis longsoran salju yang sangat spesifik. Johan Gaum dan rekannya insinyur geoteknik Alexander Puzrin mengembangkan model yang mensimulasikan jenis longsoran salju yang langka yang dapat berdampak pada tenda pendaki, yaitu delay slab avalanche atau longsoran slab tertunda. Longsoran lempengan terjadi ketika konsentrasi salju yang tinggi terbentuk pada lapisan lemah yang kurang terkonsentrasi, dan ketika lapisan lemah gagal, kegagalan ini akan merambat melintasi lereng dan akhirnya melepaskan longsoran lempengan. Dalam kasus Dyatlov, pemicu longsoran lempengan salju adalah karena tenda didirikan dengan posisi memotong lereng. Angin kencang juga diyakini membawa salju tambahan ke atas tenda, dan ini menyebabkan akumulasi progresif dan akhirnya mengakibatkan kegagalan lapisan yang lemah dan longsoran salju yang berdampak pada tenda dan pendaki. Dan ini cukup menunjukkan bahwa jenis benturan ini dapat menjawab penyebab cedera beberapa pendaki. Dan beberapa alasan logis mengapa para pendaki keluar dari tenda karena takut terperangkap di bawah lempengan dan takut akan potensi longsoran salju kedua. And we showed that this type of impact could explain the injuries of some of the hikers. Trapped under a heavy slab and potentially fearing a second avalanche, mereka keluar dari tenda dan menuju ke barisan pohon untuk berlindung. Teori ini dibangun oleh simulasi dan model berbasis data, menunjukkan bahwa longsoran lempengan yang tertunda mungkin terjadi dalam kondisi ini dan dapat menjelaskan cedera traumatis dalam kelompok pendaki tersebut, tapi tidak menjelaskan apapun di luar konteks itu. Contohnya, apa yang mendorong mereka keluar dari tenda tanpa berpakaian lengkap? Richard Holmgren memiliki pendapat sendiri yang menjelaskan tentang tragedi Dyatlov tersebut. Menurut Holmgren, skenario kata batik adalah satu-satunya teori yang akan menjelaskan semua alasan. Angin kata batik adalah angin jatuh yang kuat yang bergerak menuruni lereng gunung dengan cepat memperoleh kecepatan di bawah gaya gravitasi dan dapat menciptakan kondisi seperti badai tanpa peringatan. Dalam skenario kata batik, angin itu bergerak sangat cepat dari angin kencang ke angin kencang yang tak terkendali. Itu bisa berubah secara dramatis dalam hitungan detik, tidak butuh waktu lama. Jika skenario ini menimpa para pendaki Dyatlov, tenda kanvas akan berisiko terkoyak dan harus segera dievakuasi. Dan dengan suhu sekitar minus 30 derajat Celcius, peralatan mereka akan membeku kaku. Dalam skenario teori angin kata batik, tidak akan ada seorang pun di grup Dyatlov yang terluka parah jika mereka tetap berada di tenda.
kematian akibat hipotermia ini dijelaskan dengan cara yang sama. Luka-luka terjadi di jurang tempat mayat ditemukan. Dan yang perlu diingat adalah mayat-mayat ini ditemukan terkubur di bawah sekitar 4 meter salju, yang mana mereka mungkin telah menggali sendiri sarang salju untuk berlindung yang kemudian runtuh dan menghancurkan mereka. Luka-lukanya bahkan bisa menjadi postmortem. Pada saat mayat-mayat itu ditemukan, mereka telah membusuk di bawah tumpukan salju yang hancur selama berbulan-bulan. Pada malam yang sangat dingin di bulan Februari 1959, 9 pendaki berpengalaman menggali tanah bersalju di sebuah lereng pegunungan untuk mendirikan tenda mereka. Beberapa jam kemudian, sesuatu terjadi tiba-tiba yang membuat mereka membeku tanpa pakaian yang layak. Slab avalanche dan angin katabatik hanyalah 2 dari banyak teori. Teori slab avalanche membutuhkan angin katabatik untuk menjelaskan perpindahan salju dari puncak lereng. Dan sarang salju yang runtuh dalam teori katabatik dijelaskan oleh lapisan salju yang lembut, tempat perlindungan yang mereka gali, tertekuk di bawah lempengan yang berat. Kedua teori tersebut memberikan alasan kuat bagi kelompok Dyatlov untuk meninggalkan tenda mereka dan memberikan penjelasan yang masuk akal untuk cedera misterius tersebut. Namun pada akhirnya, karena tidak ada yang selamat, akhirnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan salah satu bagian paling misterius dari insiden Dyatlov Pass adalah perilaku para pendaki setelah insiden itu. Setelah apa yang terjadi pada malam itu, mungkin adalah hal yang tidak akan pernah bisa dijelaskan.